Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, baptisan Roh Kudus tidak membuat seseorang dengan sendirinya akan menjadi sempurna atau diselamatkan. Baptisan Roh Kudus tidak mutlak menjadikan seseorang itu langsung menjadi sempurna. Perjuangan yang paling berat adalah ketika seseorang harus menanggalkan pola pikirnya yang lama, hidup kedagingannya yang lama, ya. Karena dengan baptisan Roh Kudus itu tidak membuat seseorang lalu lupa segalanya, tidak. Itulah perjuangan yang paling berat bagi seseorang ketika dia menyediakan dirinya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dia harus meninggalkan pola pikirnya yang lama, pola berpikir yang menuruti kehendak dirinya sendiri. Dan dia berubah menuruti kehendak Allah, ya, menurut pimpinan Roh Kudus, hidup bersama dengan Roh Kudus. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan juga dengan dibaptis Roh Kudus atau memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak berarti seseorang itu tidak memiliki kebebasan. Seseorang tetap memiliki kebebasan di dalam hidupnya. Dia bisa menyangkali, ya, tapi dia juga bisa menuruti. Nah, itu pilihan. Di depan saya katakan perjuangan yang berat adalah meninggalkan atau menanggalkan pola berpikir, pola hidup yang lama. Pola berpikir, pola hidup yang menuruti kehendak sendiri. Nah, ketika seseorang hidup di dalam Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, ya, dia seharusnya mengikuti apa yang Roh Kudus itu katakan. Kenapa? Seseorang bisa saja dia akan ditinggalkan oleh Roh Kudus ketika seseorang itu tidak mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Roh Kudus berbicara apa kepada kita? Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita melakukan apa yang kita ingin lakukan, yang mau kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tetapi yang Roh Kudus itu katakan. Kita harus melakukannya. Tapi bukan berarti seseorang tidak bisa menolak. Bisa saja seseorang itu menolak. Roh Kudus mengatakan A, tapi kita melakukan B, itu berarti penolakan. Nah, kenapa? Ada orang yang mengatakan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan selamanya memiliki Roh Kudus. Tidak. Kalau dia berjalan dengan Roh Kudus pun akan tetap setia di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau seseorang tidak menuruti kehendak Allah, dia akan ditinggalkan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Apa yang diartikan dengan karena manusia itu adalah daging? Manusia seringkali masih mengikuti hidup kedagingannya sendiri. Nah, hidup kedagingan seperti apa? Nah, hidup kedagingan seperti apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 5, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah kedagingan. Dan masih banyak lagi yang Tuhan tidak inginkan, yaitu kita melakukan menurut kemauan kita sendiri. Kita mengambil keputusan sendiri, ya,
kita tidak mengikuti apa yang Roh Kudus itu katakan. Tuhan katakan kamu harus pergi, tetapi kita katakan tidak. Aku mau ke tempat A. Padahal Tuhan menunjukkan Dia ingin supaya kita ke tempat B. Nah, itulah yang menjadikan Roh Kudus meninggalkan kita. Rasa pede bahwa Roh Kudus, di dalam diriku ada Roh Kudus selamanya, Dia akan ada di sini. Tetapi apa artinya kalau kita tidak melakukan kehendaknya? Kita berjalan menuruti kemauan kita sendiri, ya, tidak menuruti kemauan Allah. Seorang yang hidup berjalan dengan Roh, yaitu seseorang dia yang memiliki karakter ilahi, artinya memiliki karakter Allah di dalam dirinya. Bagaimana bisa memiliki karakter Allah? Yaitu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya. Hidup menurut kehendak Tuhan, bukan hidup menurut kehendak kita, hidup dalam kedagingan kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup di dalam kedagingan, orang yang hidup menuruti kemauannya sendiri, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan tidak senang. Hidup kita tidak akan diperkenan. Dan pada akhirnya, seperti apa dikatakan oleh Matius, pada akhirnya aku akan berterus terang kepadamu, kata Tuhan Yesus. Sekali-kali aku tidak pernah mengenal kamu. Karena apa? Kita tidak menampilkan hidup rohani, hidup kedagingan justru yang muncul, yang selalu muncul dan kita munculkan. Dan itu kita senangi, kita gemari untuk setiap saat kita hidup di dalam kedagingan. Kedagingan menurut kemauan kita sendiri, bukan kehidupan rohani yang menurut kemauan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh, bukan oleh kedagingan kita. Hiduplah oleh Roh, maka kamu akan menuruti, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah, ya, di dalam Roh, maka kamu tidak akan mengikuti kemauan kedagingan, kemauan diri sendiri, tapi kita berjalan dengan Roh. Kata berjalan dalam Roh atau hidup bersama dengan Tuhan dalam bahasa Yunani dikatakan peripateo, berjalan, hidup bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menuruti kemauan-Mu, bukan kemauan kami sendiri. Bukan berjalan menurut kehendak kami, tetapi berjalan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat
padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau benuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi menjadi doa kita. Kita katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau benuntunku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, aku mau taat selalu. Amin. Mari dengan mengangkat tangan nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh dalam, bangkitkan roh di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan pada kami. Sampai saat ini kami bisa menikmati udara yang segar ini dan bisa menikmati ciptaan-Mu di dunia ini Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus, anak berdoa bagi bangsa Indonesia ini yang sekarang ini Tuhan masih PPKM level 4, yang dimana dari pemerintah memberikan kebijakan untuk tetap di rumah saja karena wabah virus corona ini belum selesai. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan pada kami semuanya dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Jaga satu persatu anakmu supaya taat akan perintah dari pemerintah kami. Berikan juga kebijakan yang baik, walaupun berikan peraturan, pasti memberikan yang terbaik untuk warganya, karena tidak mudah Tuhan untuk mengikutinya dengan keadaan yang seperti ini. Anakmu juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat gereja GKI Cakiran, dimanapun mereka berada. Tuhan, jagai mereka Tuhan, tolong mereka yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur hatinya Tuhan, dan yang masih dalam penyembuhan berikan kekuatan dan semangat berjuang untuk tetap sembuh, percaya akan Engkau selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang sekolah Tuhan, yang sekarang pun masih belajar daring. Mohon berikan kemampuan pada anak-anak kami maupun bagi orang tua kami yang mengajar atau membimbing untuk belajar daring tersebut, agar mudah dan dimudahkan apapun yang diperlukan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kesehatan semuanya Tuhan, anakmu sampaikan ke tangan kuasa-Mu saja. Engkau yang mengerti akan isi hati kami, kecukupan, kemudahan dalam apapun yang dibutuhkan mereka. Kiranya Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan pemimpin kami hati yang takut akan Engkau. Tidak mudah Tuhan untuk memberikan wacana, peraturan ataupun hal yang lain untuk warganya, untuk masyarakatnya, tanpa disertai dengan kebijakan yang menjadi panutan, yang menjadi pertimbangan agar masyarakat itu bisa nurut dan mengerti akan hal ini. Dan mohon Tuhan dengan sangat supaya virus corona ini jauh daripada negara kami, sehingga negara kami sembuh semua akan penyakit tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kuserahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu telah berdoa. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa